dong. Kak Jessica gimana kabarnya? Baik dong Kak, Kak Pina gimana kabarnya Kalau nih? Kak Pina luar biasa dong. Kalau adik-adik gimana? Yang luar biasa kakak minta 2 jempolnya dong. Wes kakak lihat semuanya luar biasa nih. Dan pastinya adik-adik udah siap memuji Tuhan hari ini. Yuk kakak ajak kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya di atas pujian kami hanya Engkau yang disenangkan dan hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, kakak aja kita mau sama-sama katakan amin. Wah adik-adik udah siap belum buat memuji Tuhan? Yang udah siap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan dong. Yuk kita mau menari bagi Tuhan. Yuk Kak. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Making melody in my. Yuk adik-adik gayanya yuk. Making melody. In my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows up. Elbows up. Making melody. Yuk adik-adik yang antusias yuk. Making melody. In my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Knees bent. Knees bent. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Yuk adik-adik tambahin gayanya Kak. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Knees bent. Knees bent. Head bent. Head bent. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King. Oh, nyatakan thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Knees bent. Knees bent. Head bent. Head bent. Tongue out. Tongue out. Masih ya Kak ya? To the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Knees bent. Knees bent. Head bent. Head bent. Tongue out. Tongue out. Turn around. Turn Yuk around. Kak. Sekali lagi Kak terakhir. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Feet apart. Feet apart. Knees bent. Knees bent. Head bent. Head bent. Tongue out. Tongue out. Turn around. Turn around. Jumping. Jumping. To the King of Kings. To the King. Sekali lagi nyatakan. To the King of Kings. Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Wah, Kak Jessica, kita tadi udah nari ya Kak buat Tuhan ya Kak. Nah, habis ini ya Kak,
Kak Pina punya pertanyaan nih buat Kak Jessica. Apa tuh Kak Pina? Kan kita tahu ya kalau Tuhan Yesus itu udah nyertain kita sampai saat ini Iya. di dalam segala kondisi. Nah, kira-kira kita nih harus ngapain Kak? Kita harus taat ya Kak sama Tuhan ya Kak. Betul banget Kita Kak Pina. harus mau ngelakuin apa yang Tuhan mau buat hidup kita ya Kak ya. Betul Kak. Adik-adik setuju? Setuju dong Kak. Adik-adik setuju? Yang Setuju setuju dong, bisa Kak. kasih tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan. Yuk Kak. Yuk kakak aja, kita masih mau nari bagi Tuhan nih. Kita mau pakai gayanya ya, kita mau katakan kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, kita mau terbang nih Kak. Ku terbang, 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 luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu bak apa Kak? Yesus beserta, ku katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yuk tunjukin senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Dari awal lagi ya, kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Kita mau terbang nih Kak. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selang, 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 selang dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Nyatakan di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri juga ada Kak. Di kiri kau ada. Di atas juga ada loh Kak. Di bawah Kak. Di bawah kau ada. Kak Jessica senyumnya dong. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Nyatakan karena Engkau, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Utarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau lebih lagi, kakak mau ajak kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang percaya kalau rencananya Tuhan itu sempurna dan janjinya Tuhan akan selalu ditepati? Bisa lambaikan tangannya. Bisa angkat tangannya, kita mau lebih lagi, kita mau sembah Tuhan. Kita main satu pujian ini. Lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, cara untuk
pernah gagal, Bapak menepati setiap janji-Mu Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan selama kami mendengarkan setiap isi hati-Mu Bapa, kiranya Kau yang berikan kami Tuhan, telinga mendengar Tuhan, hati seorang murid Tuhan yang mau diajar Bapa. Dan Kau nanti juga memberkati Tuhan setiap kakak yang akan menyampaikan setiap isi hati-Mu, kiranya Kau yang berkati Tuhan setiap lidah bibirnya, Kau yang urapi setiap kehidupannya lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang setiap mendengarkan firman Tuhan, mari sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih hari ini? Kakak percaya pasti adik-adik di rumah sehat-sehat semua nih. Nah, hari ini kakak mau cerita. Tapi sebelumnya adik-adik bisa siapin Alkitabnya, siapin catatannya buat yang bisa nyatet, terus duduknya yang rapi. Nah, judul firman hari ini adalah surrender, artinya berserah. Ayatnya ada di 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. Tapi sebelum kakak cerita nih, kakak mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang tahu Louis Braille? Nah, dia ini adalah seorang yang menemukan huruf Braille. Huruf Braille itu apa sih, Kak? Huruf Braille itu adalah huruf buat orang-orang yang gak bisa ngelihat adik-adik. Tapi siapa ya yang tahu ceritanya? Mungkin belum banyak yang tahu nih adik-adik tentang cerita Louis Braille ini. Oke, kalau gitu kakak mau ceritain nih. Si Bapak Louis Braille ini lahir tahun 1809 di Coffrey, Prancis. Wah, udah lama banget ya adik-adik, tahun 1800-an. Louis Braille ini tuh lahirnya dengan penglihatan yang normal loh. Tapi waktu Bapak ini berusia 3 tahun, Bapak ini tuh suka main di toko ayahnya. Nama toko ayahnya itu adalah toko perlengkapan kuda. Nah, waktu dia main nih, matanya ini kena sama salah satu peralatan kuda punya ayahnya adik-adik. Akhirnya salah satu matanya buta. Terus mata sebelahnya lagi itu terkena infeksi dan akhirnya buta juga. Jadi dua-dua matanya itu buta adik-adik. Tapi tahu nggak apa yang paling penting? Bapak Louis Braille ini nggak putus asa loh. Dia rajin belajar, terus dia dapat beasiswa, walaupun dia umurnya masih 10 tahun. Keren banget ya adik-adik. Nah, waktu itu lagi ada tulisan untuk kaum tunanetra adik-adik buat orang-orang yang gak bisa lihat. Tapi tulisannya itu masih susah, masih rumit. Nah, si Braille ini tuh dia mulai membuat tulisan buat kaum tunanetra, tapi yang lebih mudah. Nah, tulisan ini akhirnya dipakai bahkan sampai sekarang loh. Dan dipakainya itu di seluruh dunia. Keren banget ya adik-adik. Bahkan nih ada mesin ketik dan laptop untuk kaum tunanetra. Dan pakainya huruf Braille itu. Wah. Tapi nih kakak mau kasih tahu. Mungkin waktu Bapak Braille ini masih kecil, dia pernah menyesal. Kenapa sih aku gak hati-hati waktu main? Kan jadinya aku buta, aku gak bisa ngeliat. Dan akhirnya Bapak Braille ini sebenarnya udah pernah berobat adik-adik. Tapi tidak berhasil. Nah, saat pengobatannya itu gak berhasil, Bapak Braille ini walaupun sedih, dia gak putus asa adik-adik. Dia berusaha buat bisa menciptakan huruf Braille tadi. Dan akhirnya dia jadi berkat buat kaum-kaum tunanetra sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kaum-kaum tunanetra atau orang-orang yang gak bisa ngelihat sampai sekarang bisa ngebaca adik-adik, bisa membaca dengan tulisan Braille ini. Oleh karena itu kita harus berterima kasih nih kepada Bapak Louis Braille.
karena dia bisa mengubah keadaan dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terus Kak, kalau udah cerita tentang Bapak Louis Braille, apa tuh hubungannya sama firman hari ini Kak? Ya jelas ada dong. Sebelumnya Kakak mau tanya nih, siapa yang pernah berdoa buat minta sesuatu sama Tuhan, tapi gak dijawab sama Tuhan? Udah berdoa sungguh-sungguh, malah Tuhan gak kasih. Nah, biasanya nih adik-adik, kalau doa kita gak dijawab sama Tuhan, gimana tuh respon kita? Apakah marah? Apakah sedih? Apakah kecewa? Wah, pasti kita semua pernah ngalamin hal itu ya. Bahkan kakak sendiri juga pernah ngalamin loh. Nah, selain cerita nih tentang Louis Braille, ternyata di Alkitab juga ada yang kisahnya sama loh. Hampir sama kisahnya, yaitu tentang Raja Daud. Di ayat yang tadi awal kakak kasih pertama kali. Waktu itu Daud diperingatkan sama Nabi Nathan akibat kesalahan dari Raja Daud sendiri. Karena dia ini membiarkan Uria orang Het itu mati adik-adik. Supaya apa? Supaya Daud ini bisa mengambil Batsheba sebagai istrinya. Terus Daud ini akhirnya menyesal adik-adik. Tetapi Tuhan menulahi anak yang dilahirkannya sama istrinya itu, jadi anaknya itu sakit adik-adik. Terus Daud ini akhirnya memohon kepada Allah dengan tekun, dan dia ini juga berpuasa. Namun pada akhirnya anak itu pun mati. Dan setelah itu Daud ini gak lagi berpuasa adik-adik. Ia berdoa semalaman, terbaring di lantai. Tapi Daud ini gak marah loh sama Tuhan. Daud tahu kalau Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Walaupun Daud ini gak ngerti, kenapa sih Tuhan gak mengabulkan doanya? Kenapa sih Tuhan gak kasih kesembuhan buat anaknya? Tapi Daud ini belajar untuk terima jawaban doanya dengan rendah hati. Daud ini sadar kalau dirinya itu gak bisa untuk mengubah keputusan Tuhan. Nah, jadi apa nih yang bisa kita pelajarin? Baik dari cerita Raja Daud dan cerita dari Bapak Louis Braille. Hari ini kita mau belajar 2 poin nih. Adik-adik bisa catat ya. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kecewa itu wajar loh. Kalau apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, atau apa yang kita doakan itu gak terjadi. Tapi gak apa-apa. Yang paling penting diingat, jangan ngambek, jangan marah sama Tuhan, jangan marah-marah. Karena apa? Tuhan punya hak buat gak mengabulkan doa kita. Kalau itu gak jadi kebaikan buat kita nih adik-adik, Tuhan pasti gak akan mengabulkan doa kita, gak akan mengabulkan permintaan kita. Nah, kalau kita kecewa, kita boleh kok untuk menangis. Karena menangis itu bukan berarti cengeng. Kita boleh buat curhat sama Tuhan, boleh buat ngeluh sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu dengerin kita loh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang nih di Alkitab, di Matius 11 ayat 28. Kakak bacain ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah, jadi poin pertama yang kita pelajarin hari ini apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Lanjutnya nih, poin yang kedua. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Nah adik-adik, kita ini sering ya, pinginnya tuh jawaban dari Tuhan itu iya. Dari setiap doa kita, dari setiap keinginan kita, atau mungkin paling enggak jawabannya itu nanti. Nah kita tentunya sangat bersyukur nih ketika Tuhan
mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Dan kalau Tuhan belum menjawab dan kita mengartikannya sebagai nanti, perlu diingat nih, kita harus belajar untuk menunggunya nih dengan sabar sampai Tuhan memenuhi permintaan kita menurut waktu dan caranya Tuhan. Terus Kak, gimana dong kalau Tuhan jawabannya enggak? Kalau Tuhan kasih jawaban buat doaku tuh enggak Kak. Kayak jawaban tadi di ceritanya Raja Daud. Kan akhirnya Tuhan gak kasih kesembuhan buat anaknya. Terus gimana dong Kak? Berarti itu gak terbaik buat kita. Keinginan itu gak terbaik buat kita adik-adik. Jadi Tuhan gak kasih. Dan adik-adik perlu ketahui nih, kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kedaulatannya Tuhan, ada dalam kehendaknya Tuhan. Dan adik-adik harus ingat, kalau jalan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan perasaan kita. Tapi perlu diingat, kalau pada akhirnya itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Nah, hari ini kita udah belajar 2 poin ya adik-adik. Yang pertama tetap percaya, dan yang kedua Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Jadi kita harus percaya nih, apa yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita, itu semua akan menjadi kebaikan buat kita. Sama seperti di firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28. Kakak bacain ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sama seperti cerita hari ini tentang Louis Braille, terus tadi cerita tentang Raja Daud, mereka tetap percaya sama Tuhan. Dan mereka percaya kalau Tuhan itu sudah kasih yang terbaik. Bahkan Tuhan bisa mengubah dari duka cita menjadi sukacita. Dan akhirnya mereka bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang mau melakukan firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Amin buat firman Tuhan. Yang mau sama-sama ngelakuin firman, sama-sama lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami mau belajar untuk melakukannya. Kami mau belajar untuk tetap percaya, kami mau belajar untuk percaya kalau Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kami. Bahkan semuanya itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan juga yang tolong pimpin dan sertai kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah Kak Jessica, Iya, Kak kita Vina. tadi udah dengerin nih ya Iya. setiap isi firman Tuhan nih. Betul Kak Nah Vina. sekarang Kak Pina sama Kak Jessica pasti mau nyampe pengumuman ya. Iya. Kak Vina dulu betul. ya. Boleh Kak, silakan. Oke, pengumuman yang pertama di hari Kamis akan ada Menara Doa KPA via Zoom setiap jam 6 sore. Jadi adik-adik jangan lupa ikutan ya. Terus pengumuman yang kedua ada Music Zone setiap hari Jumat jam 3 sore. Buat adik-adik yang mau melayani bisa hubungi Kak Noel ya. Dan ada apa lagi nih Kak hari Jumat? Ada cool Kak. Oh iya Kak. Iya, adik-adik ada cool setiap hari Jumat jam 5 sore. Lewat via Zoom meeting buat adik-adik yang mau linknya atau mau ikut bisa hubungi Kak Uli atau kakak kelas masing-masing ya. Wali kelas Ya. masing-masing. Nah, pengumuman yang tidak kalah spesial nih, di minggu depan itu ada ibadah pengurapan nih Kak. Oh iya. Jadi ibadah pengurapannya via Zoom meeting. Jam Iya. 10 pagi Kak. Kalau buat adik-adik yang mau
ikut bisa minta linknya ke Kak Uli atau kakak-kakak Betul wali banget kelasnya tuh, nih. adik-adik. Dan juga yang terakhir ada lagi Kak. Apa tuh, Kalau Kak? adik-adik yang masih kecil itu ibadahnya via YouTube. Jadi via YouTube itu jam 8 pagi. Oke, sekian pengumuman yang Kak Pina dan Kak Jessica bisa sampaikan. Selamat hari Hari Minggu Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.